Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimit tawwab alladzi qala fi a'dhamil kitab wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil ajami wal a'rab وعلى آله وأصحابه الذين هم على دينه الحنيف انتساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 179. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh bagi kalian pada hukum qisas ada keberlangsungan kehidupan. Wahai orang yang memiliki pemikiran, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian semua itu bertakwa. Alhamdulillah, di minggu kemarin telah kita kupas tentang makna walakum fil qisasi hayatun. Sungguh dalam hukum qisas ada keberlangsungan kehidupan. Dan insyaallah di malam ini yang akan kita kupas ya ulil albab. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Wahai orang yang memiliki pemikiran. Ulil albab ini terdiri dari dua kata. Uli atau ulu sama maknanya. Maknanya zu atau zi. Ulil albab terdiri dari dua kata. Uli dan albab. Uli maknanya itu zu atau zi. Maksudnya yang mempunyai. Albab ini jamaknya dari kata lub. Albab jamak daripada kalimat lub. Ulil albab, orang yang memiliki pemikiran. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata ulil albab atau ulul albab ini di dalam Al-Quran. Dari juz pertama sampai juz 30 Allah menyebut sebanyak 16 kali. Jadi kata-kata ulil albab atau ulul albab dalam Al-Quran Allah menyebutnya sampai 16 kali. Ulil albab, ulul albab. Saking banyaknya Allah cuma menyebut kata ulul albab tadi. Di antaranya surah Ali Imran di ayat 190. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berselisihnya siang dan malam. La ayat, sungguh menjadi sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memiliki akal berpikiran.
Dia tidak perlu dalil ini dan dalil itu, tidak perlu argumentasi ini, argumentasi itu. Ketika dia melihat penciptaan langit yang kokoh tanpa tiang, penciptaan bumi yang luas hamparannya, berselisihnya malam dan siang, cukup dari dalil tersebut ada ayat sebagai tanda tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang yang mempunyai akal pemikiran, jadi penciptaan alam semesta saja bagi ulil albab itu sudah sangat cukup bagi dia meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia yang bisa membuat langit kokoh tanpa tiang. Saking Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasanya, membuat bumi yang begitu luasnya, berselisihnya malam dan siang. Ini tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal pemikiran, mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi di ayat surah Al-Baqarah ayat 269. Allah juga menyebut kata ulil albab. Apa kata Allah? Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada orang yang ia kehendaki. Yu'til hikmah may yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang ia kehendaki. Allah tidak pilih memberikan hikmah itu kecuali kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan tidak ada jaminan orang yang punya keturunan, zuriat, orang punya nasab itu Allah berikan hikmah. Tidak ada jaminan, karena Allah itu memberi hikmah. Yu'til hikmah may yasha, orang yang Allah Ta'ala kehendaki. May yasha, jadi orang yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah beri hikmah. Bahkan ada orang yang budak. Di zaman dulu ada budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya yang hitam legam. Orangnya budak yang hitam legam. Hidungnya pesek, tubuhnya pendek. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia hikmah. Jadi dulu ada seorang budak, meskipun kulitnya hitam, hidungnya pesek, tubuhnya pendek, namun Allah berikan dia hikmah. Bahkan Allah abadikan dalam Quran. Siapa dia? Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu di Quran ada surah Luqman. Luqman ini budak yang hitam legam, bisa dikatakan jelek, namun Allah berikan dia hikmah. Sehingga Allah jadikan dia salah satu surah dalam Al-Quran. Luqman ini nama beliau Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Talih. Umur beliau kurang lebih 1000 tahun. Luqman ini lumayan panjang usianya, 1000 tahun. Nama lengkap beliau Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Talih. Bahkan Luqman ini meskipun dia seorang budak, merupakan salah satu guru dari Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud pernah berguru dengan Luqman, Luqmanul Hakim. Padahal dia seorang budak yang bisa dikatakan jelek. Namun Allah yu'til hikmah may yasha. Allah memberikan hikmah orang yang ia kehendaki. Terlepas mau dia orang mulia, punya zuriat, punya nasab. Namun seorang budak sekalipun bisa Allah berikan hikmah. Bahkan Allah jadikan guru dari Nabi dan Rasul, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam. Berguru kepada Luqmanul Hakim. Usia beliau kurang lebih 1000 tahun. Panjang usia Luqmanul Hakim ini. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa Allah berikan hikmah, sungguh dia telah Allah berikan kebaikan yang banyak.
khairan katsira. Allah berikan kebaikan yang banyak. Orang yang Allah berikan hikmah, dia pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa may yadzakkaru illal ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil peringatan kecuali orang yang memiliki akal pemikiran. Tidak ada yang bisa mengambil ibrah dari sebuah hikmah kecuali ulul albab. Nah, jadi Luqman ini al-hakim yang sangat bijak karena dia punya hikmah, jadi al-hakim. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Namun wa may yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil peringatan dari hikmah tersebut kecuali orang yang memiliki akal. Nah, syarat seseorang itu bisa dikatakan hikmah atau al-hakim ini ada 3 syaratnya. Seseorang bisa bertetal al-hakim karena al-hakim ini lebih tinggi daripada al-alim. Orang yang alim belum tentu hakim. Namun kalau orang yang hakim pasti sangat alim. Alim dan hakim 2 yang berbeda. Tinggi derajatnya lebih tinggi hakim daripada alim. Karena orang yang alim belum tentu hakim. Sedangkan orang yang hakim pasti sangat alim. Ciri orang itu bisa dikatakan hakim, orang yang bijaksana ini ada 3 tandanya. Pertama, kata sebagian ulama mengatakan tanda orang hakim itu syarat pertamanya harus ilmu, punya ilmu. Itu kenapa hakim ini derajat tertinggi daripada alim. Ketika dia mendalami ilmu, dia akan meningkat derajatnya daripada hakim. Namun tidak cukup cuma ilmu, ada 2 tanda lagi. Tanda seseorang bisa dikatakan hakim ada 3 tandanya. Pertama, harus berilmu. Yang kedua, harus memiliki sifat kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Orang yang memiliki sifat kasih sayang baru bisa dikatakan hakim. Dan yang ketiga, setelah berilmu, memiliki sifat kasih sayang. Dan yang ketiga, memiliki sifat ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ketiga tanda ini ketika ada dalam diri seseorang, barulah bisa dikatakan al-hakim atau orang yang bijaksana. Punya ilmu, punya sifat kasih sayang, dan punya ketenangan. Baru bisa dikatakan al-hakim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ulul albab ini secara etimologi atau secara bahasa, makna ulul albab ialah orang yang memiliki kecerdasan tinggi dan pemahaman yang jernih. Secara etimologi bahasa, makna ulul albab orang yang kecerdasan yang tinggi dan pemahaman yang jernih. Sedangkan menurut terminologi istilah, ulul albab ini banyak maknanya. Istilah terminologi istilah, ulul albab ini beberapa makna. Di antaranya pernah ditanya orang Imam Qurtubi, wahai Imam Qurtubi, apa makna ulul albab? Ditanya orang, wahai Imam Qurtubi, apa makna ulul albab? Dijawab Imam Qurtubi, makna ulul albab itu kata beliau ialah orang yang beriman, yang memiliki akal pemikiran yang bermanfaat bagi kehidupan. Orang beriman, syaratnya harus iman, kata Imam Qurtubi. Yang kedua, memiliki akal pemikiran yang memberi manfaat bagi kehidupan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Kehidupan ulul albab ini, kata Imam Qurtubi, bermanfaat bagi lingkungannya, bagi kehidupannya, dan bagi masyarakat sekitarnya. Itu baru dikatakan ulul albab. Hadirin wal hadirat jamaah rahimahumullah.
Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di juga pernah ditanya orang, apa makna ulul albab ini? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ditanya orang, apa makna ulul albab? Dijawab oleh beliau, ulul albab itu ialah orang yang memiliki pemikiran, memiliki akal pemikiran dan pemahaman hati yang mendorong berbuat kebaikan. Jadi memiliki akal pemikiran yang jernih, pemahaman hati yang mendorong untuk dia senantiasa berbuat kebaikan. Hatinya, pikirannya ingin selalu berbuat baik. Itu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dikatakan ulul albab. Jadi banyak makna-makna ulul albab ini. Di antaranya lagi Syekh Abu Hayyan juga pernah ditanya, wahai Syekh Abu Hayyan, apa makna ulul albab ini? Jawab oleh Syekh Abu Hayyan, makna ulul albab, kata beliau, ialah orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Dia mampu membedakan apa yang hak dan apa yang batil. Itu baru dikatakan ulul albab, kata Syekh Abu Hayyan. Ada lagi Imam Khatib Sarbini juga pernah ditanya orang, Khatib Sarbini, apa makna daripada ulul albab ini? Beliau menjawab, kata Imam Khatib Sarbini, ulul albab itu ialah orang yang memiliki akal untuk berpikir. Dia memiliki akal untuk berpikir. Lalu dia itu menganalisis dengan pikirannya. Dia memiliki akal untuk berpikir, menganalisis dengan pikirannya, dan mengambil iktibar dari segala yang terjadi. Itu baru dikatakan ulul albab, kata Imam Khatib Syafi'i. Akalnya digunakan untuk berpikir sambil menganalisis dan terakhir mengambil ibrah dari apa yang terjadi. Baru bisa dikatakan ulul albab. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan apa itu ulul albab, orang yang memiliki akal pemikiran. Hadirin wa hadirat jamaah dirahmati rahimakumullah. Kalau kita simpulkan dari beberapa pendapat para ulama, kalau kita simpulkan secara garis besarnya beberapa pendapat para ulama tentang apa itu ulul albab, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ulul albab itu ialah orang yang menghiasi hari-harinya dengan dua perkara. Pertama, zikir, yang kedua, pikir. Kalau kita simpulkan, ulul albab itu orang yang menghiasi hari-harinya dengan dua perkara. Pertama dengan zikir, dan yang kedua dengan pikir. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan faqina 'adzabannar. Orang yang berzikir kepada Allah baik berdiri, berduduk, berbaring, dan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, berfikir, bertafakur pada penciptaan langit dan bumi. Lalu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Kau ciptakan dalam dunia ini. Faqina 'adzabannar, maka selamatkanlah kami dari adab neraka. Jadi orang yang kesehariannya dihiasi dengan zikir dan fikir, itulah ulul albab yang sesungguhnya. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian itu rahmatullah. Adapun bagaimana amalnya yang bagus untuk kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita hikmah. Di amaliyah yang bagus, doa yang bagus, doa yang sangat bagus untuk kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah, ialah doa yang sering diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam.
agar Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita hikmah. Sering-seringlah berdoa dengan doa yang diamalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doa tersebut bisa kita lihat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Doa Nabiullah Ibrahim ini Allah abadikan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli hikmah, Rabbi habli hikmah wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli hikmah wa alhiqni bis-shalihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku hikmah dan kumpulkan aku, hubungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Sampai Allah berikan hikmah, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang saleh berkah doa dan diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah abadikan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Aku qawli hadza wa astaghfirullah